Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelas TI 23H Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Buana Perjuangan Karawang yang beranggotakan saya Junizar Sadam Hasyim, Indra Lesmana, Tito Tri Aditya dan Catur Hikman Parayoga. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang ergonomi, mata kuliah biologi dan anatomi fisiologi manusia, dosen pengampu Bapak APT Andi Surya Amal MKes. Langsung saja kita mulai presentasinya. Dari ergonomi. Ergonomi berasal dari dua kata atau terdiri dari dua kata yaitu ergon dan nomos. Ergon artinya kerja dan nomos adalah peraturan atau hukum. Nah, secara jelasnya, pengertian ergonomi adalah ilmu serta penerapannya yang berusaha menyerasikan pekerjaan dan lingkungan terhadap orang atau sebaliknya dengan tujuan tercapainya produktivitas dan efisiensi yang setinggi-tingginya melalui pemanfaatan manusia seoptimal mungkin. Atau ergonomi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari perancangan pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh manusia, sistem lingkungan, mesin, peralatan yang dipakai manusia agar dapat dijalankan sebaik-baiknya, seefektif mungkin, termasuk alat-alat peragaan untuk membantu penunjang produktivitas kepada manusia. Nah, selanjutnya ada ergonomi sistem kerja. Ergonomi sistem kerja itu terdiri dari beberapa komponen atau beberapa isinya. Ada manusia yang terutama, yang kedua ada sarana dan prasarana yang semuanya saling berkaitan dan semua ini menghasilkan produk atau produktivitas. Bisa dilihat dari gambar atau skemanya. Langsung next, ada manusia sebagai tenaga kerja. Di sini dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama ada faktor dari dalam, yaitu umur, jenis kelamin, kecerdasan, kekuatan otot atau fisik, bentuk dan ukuran tubuh, dan lain-lain. Dan faktor dari luar ada asupan gizi, lingkungan kerja, penyakit, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Dan untuk sarana kerja, di sini ada beberapa faktor, yaitu ada sarana kerja yang tidak memadai, tidak adanya keserasian ukuran dan bentuk sarana kerja terhadap tenaga kerja. Akibatnya ada efektivitas dan efisiensi kerja tidak optimal. Kerugiannya ada hilangnya jam kerja, terhambatnya atau menurunnya produksi dan produktivitas kerja. Selanjutnya ada prasarana kerja, yaitu jalur lalu lintas produksi dan jalur lalu lintas karyawan. Di sini ada gambar contohnya dari jalur lalu lintas produksi. Bisa kita lihat di sini ada ini para operator yang sedang di bagiannya masing-masing, dan di sini ada operator yang mendistribusi, dan di sini ada operator yang sedang memasang atau merakit atau menjalankan pekerjaannya. Bisa kita lihat di sini ada jalur yang sudah di layout atau ditentukan seefisiensi mungkin dan disetting dengan secara detail gitu. Dan selanjutnya ada jalur lalu lintas karyawan, yang dimana di sini ada dimana tempat lalu lalangnya karyawan yang sudah di setting atau di desain gitu tempat-tempatnya agar bisa optimal lah, tidak mengganggu pekerjaan orang lain yang sudah dilakukan. Dan untuk selanjutnya mengenai sikap kerja ergonomis akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Indra Lesmana. Kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih untuk yang sebelumnya. Dilanjutkan materinya ke sikap kerja ergonomis. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, menghindarkan sikap yang tidak alamiah dalam bekerja. Yang kedua, beban statis menjadi seminimal mungkin. Yang ketiga, pembuatan dan penentuan kriteria dan ukuran baku peralatan kerja seperti meja, kursi, dan lain-lain. Yang keempat, dilakukan sikap berdiri dan duduk secara bergantian. Akibat ketidakpedulian terhadap sikap ergonomi, yaitu seperti kelelahan,
keadaan tenaga kerja yang mengakibatkan terjadinya penurunan vitalitas dan produktivitas kerja akibat faktor pekerjaan. Jenis-jenis kelelahan. Satu, ada kelelahan otot. Gejalanya berkurangnya tekanan fisik, makin rendahnya gerakan, meningkatnya kesalahan, dan lain-lain. Kelelahan secara umum, gejalanya kelelahan seluruh tubuh, kelelahan mental, dan kelelahan saraf, dan lain-lain contohnya. Terima kasih atas materi sebelumnya yang disampaikan oleh Bang Indra Lesmana. Ya, saya kali ini akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu faktor-faktor penyebab kelelahan. 1. Intensitas dan durasi kerja fisik dan mental. 2. Lingkungan kerja. 3. Irama metabolisme tubuh. 4. Masalah psikologis. 5. Penyakit. 6. Gizi. 7. Dan lain-lain. Posisi yang menghasilkan kelelahan, misalnya mengangkat berulang-ulang pada posisi yang mengharuskan pekerja mendongak, pekerjaan dengan objek yang letaknya di atas kepala pekerja dan dalam waktu yang lama, posisi tubuh membungkuk untuk waktu yang lama. Untuk pencegahan terhadap kelelahan, yaitu 1. Menggunakan secara benar waktu istirahat kerja. Yang kedua, melakukan koordinasi yang baik antara pimpinan dan karyawan. Yang ketiga, mengusahakan kondisi lingkungan kerja sehat, aman, nyaman, dan selamat. Yang keempat, mengusahakan sarana kerja yang ergonomis. Yang kelima, memberikan kesejahteraan dan perhatian yang memadai. Yang keenam, merencanakan relokasi bagi seluruh karyawan. Ya, oke. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Tito Bang Tri Aditya. Oke, terima kasih. Pencegahan dan pengendalian bahaya. Menghilangkan, mengurangi, atau mengontrol adanya faktor risiko dalam suatu pekerjaan. Metodenya yaitu 1. Pengendalian secara teknik, 2. Pengendalian secara administrasi, 3. Desain kantor kerja, 4. Pelatihan. Penjelasan untuk pengendalian secara teknik. Teknik kontrol atau teknik adalah mekanisme yang lebih disukai untuk mengendalikan bahaya ergonomis. Ini mungkin memerlukan merancang ulang stasiun kerja, metode kerja, dan alat untuk mengurangi tuntutan pekerjaan, seperti tenaga, pengulangan pekerjaan, dan posisi-posisi yang aneh saat bekerja. Kedua, pengendalian secara administrasi. Penggantian personil untuk pekerjaan dengan persyaratan fisik yang berbeda. Membuat jadwal kerja atau jadwal istirahat untuk para pekerja. Pelatihan personil untuk menggunakan metode kerja yang sesuai atau yang cocok. Ketiga, desain kantor kerja. Kantor kerja harus mudah disesuaikan untuk mengakomodasi pekerja dalam melakukan tugas-tugasnya. Keempat adalah pelatihan harus memungkinkan setiap orang untuk mengenali faktor risiko dan memahami prosedur yang digunakan untuk meminimalkan risiko tersebut. Selanjutnya adalah pelatihan penyegaran harus disediakan setiap tahun. Dan pelatihan ulang harus dilakukan ketika personil ditugaskan ke pekerjaan baru dengan risiko yang berbeda atau risiko baru yang ditemukan. Poin selanjutnya adalah prinsip penerapan ergonomi. Ada 5 poin. Yang pertama, bentuk dan ukuran alat serta fasilitas agar disesuaikan dengan bentuk dan ukuran tubuh tenaga kerja. Kedua, menghindari kontraksi statis sedapat mungkin dan tidak melebihi 15% kekuatan maksimal. Ketiga, usahakan posisi dan sikap tubuh yang alamiah waktu bekerja. Keempat, sedapat mungkin menghindari sikap berdiri diam saat bekerja. Di sini sikap berdiri diamnya yang terlalu lama. Itu perlu dihindari. Dan yang terakhir adalah pengaturan irama kerja agar sesuai dengan irama pemulihan. Kesimpulan.
Penerapan ergonomi di tempat kerja bertujuan agar pekerja saat bekerja selalu dalam keadaan sehat, nyaman, selamat, produktif, dan sejahtera. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut perlu kemampuan, dan kerjasama yang baik dari semua pihak. Pihak pemerintah, dalam hal ini Departemen Kesehatan, sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat, membuat berbagai peraturan, petunjuk teknis, dan pedoman K3 di tempat kerja, serta menjalin kerjasama lintas program maupun lintas sektor terkait dalam pembinaannya. Sekian, terima kasih. Makalah dari kelompok kami yang mengambil tema ergonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.